Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi, silakan. Selamat datang di pertemuan kelas kita pada hari ini, silakan duduk. Ya baik, silakan dulu diisi absennya ya. Oke, baik. Kita akan langsung saja mulai untuk pertemuan kita pada hari ini. Langsung saja ya, kita masuk. Saya kembali memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Bendrik Purba. Pendidikan saya S1 Teknik Mesin dan alamat saya di Marjani Embong, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, teman-teman dapat mengontak saya di nomor dan email yang tercantum. Baik. Dalam pembelajaran yang lampau kita telah mempelajari banyak hal mengenai welding proses ya, khususnya pada shield metal arch welding ya. Di situ sangat jelas digambarkan bagaimana skema dari SMAW tersebut, mulai dari mesinnya, mesin lasnya, benda kerjanya ya. Di sini ada sampai proses arch-nya itu, sehingga dia bagaimana cara sampai dia terjadi proses pengelasan di SMAW ya. Oke, itu pembelajaran kita yang kemarin juga nantinya tetap saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip K3 bagaimana, karena kita sangat tahu dalam proses pengelasan ini atau di dalam pengelasan ini sangat terjadi banyak terjadi hazard atau potensi terhadap kecelakaan. Bahkan di kelas kita ini juga saat proses pembelajaran saya akan tetap sampaikan bagaimana kita melakukan sesuatu dalam keadaan aman atau safety. Baik dalam kondisi duduk juga ya, perhatikan kursinya, posisi duduk, sehingga kita dalam posisi aman dan nyaman sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu juga bagian penting dari K3, kesehatan dan keselamatan kerja ya. Baik, setelah pertemuan tersebut kita akan masuk ke pertemuan hari ini. Saya akan membahas mengenai welding defect atau cacat las. Ya, dari cacat las ini adalah bagian dari unit kompetensi dari pelatihan kita, yaitu memperbaiki hasil pengelasan. Sebelum kita memperbaiki hasil pengelasan, kita harus dapat mengidentifikasi cacat-cacat apa saja yang sekiranya ada pada pengelasan tersebut. Kita harus identifikasi dengan baik sehingga kita dapat melakukan treatment yang benar untuk bisa memperbaiki pengelasan tersebut. Karena di dalam suatu pengelasan niscaya kita bisa melakukan pengelasan yang baik. Mungkin ada terjadi something welding imperfection atau cacat. Nah, ini yang harus kita tangani, bagaimana cara melakukan perbaikan pengelasan. Ya, makanya saya akan fokus ke welding defect-nya, bagaimana mengenai hal ini bisa kita dalami dengan baik. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman sekalian dapat atau mampu untuk atau kompeten memahami jenis-jenis cacat las. Ya, kira-kira cacat las apa saja yang akan mungkin occur atau timbul pada pengelasan. Kemudian bisa membedakan jenis-jenis antara cacat las satu dan cacat las yang lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa kompeten dalam menganalisa penyebab dari cacat tersebut. Ya kan? Bahkan sebelum melalui proses pengelasan pun, teman-teman nanti bisa melihat bahwa ini akan pasti atau mungkin terjadi cacat. Ya. Kenapa? Mungkin dari segi persiapannya, elektrodanya, logam material induknya, terjadi suatu masalah, sehingga sebelum terjadi pengelasan tersebut kita akan tahu bahwa akan terjadi apa yang disebut dengan welding defect atau cacat las. Dan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pembelajaran ini nantinya akan menghasilkan kualitas las yang diharapkan. Ya, artinya kita memiliki kesadaran bahwa kualitas las itu sangat kita junjung tinggi, sehingga baik dalam proses sebelum pengelasan maupun sesudahnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal nantinya. Ya, oke. Untuk cacat las yang pertama akan saya jelaskan adalah cracks. Crack atau sobekan, kira-kira seperti itu ya. Jadi crack ini suatu cacat las yang bisa kita temukan karena mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama, ya kita bisa lihat di sini ada beberapa bentuk-bentuk cacat dari crack ya. Dari bentuk-bentuk cacat crack ini bisa kita lihat. Yang pertama di sebagian kiri ini adalah namanya
cacat yang terjadi pada logam material induk, ya bisa kita lihat sendiri pada material induk kita terjadi cacat, ya. Nah yang kedua, yang paling bagian kanan itu disebut dengan transverse crack atau cacat sobek yang terjadi dalam melintang atau dari sumbu pengelasan itu, ya, bagian yang kanan. Kemudian yang berikutnya ada longitudinal crack atau crack longitude, itu adalah crack yang terjadi searah sumbu pengelasan. Berikutnya ada juga lamellar tearing atau sobekan pada logam parent material pada sambungan fillet, ya. Nah, cacat-cacat ini terjadi disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah hydrogen induced cold cracking atau jadi sehingga atom-atom itu tidak bisa mengikat karena di-spread oleh hidrogen itu, ya. Nah, jadi di sini itu mungkin saya terjadi, dan juga ini dimungkinkan oleh proses pemadatan yang cepat gitu, ya. Makanya di dalam pengelasan itu juga ada namanya post-weld. Artinya treatment apa yang kita lakukan setelah terjadi proses pengelasan, ya. Baik, selanjutnya cacat yang kedua itu adalah gas cavities atau gas yang terperangkap di dalam pengelasan itu, atau juga bisa kita bilang dengan porositas atau porosity. Nah, dalam porosity ini juga macam-macam, ya. Ada porosity cluster nih. Nah, itu porosity yang untuk dalam beberapa titik-titik di dalam satu tempat begitu. Ada gas pore dan ada juga blowhole. Jadi dalam blowhole ini adalah cacatnya itu sudah besar dia begitu, ya, lubang besar yang dalam. Yang di bawah juga ada terjadi cacat porositas membentuk seperti apa, ya, tulang-tulang yang tersusun seperti itu. Dan yang di bawah itu ada root piping. Jadi cacat porositas di daerah root pass gitu, ya. Nah, apa yang menjadi atau penyebab dari cacat porositas ini? Yang pertama, ya, dari cacat porositas ini adalah karena loss of gas shield atau, ya, kita telah belajar sebelumnya mengenai pengelasan SMAW bagaimana dari salutan atau flux itu nanti akan membentuk gas untuk men-shield dari elasan itu, ya, weld pool itu, ya. Yang kedua, dia akan membentuk slag. Nah, pada shield gas ini dia tidak menutup dengan sempurna, dia tidak bisa melindungi dengan sempurna weld pool itu, ya. Sehingga terjadi masuk udara, ya, seperti itu. Jadi terjadi udara terperangkap, nanti saat terjadi proses pendidikan akan kelihatan nantinya. Yang kedua, karena elektroda atau elektroda yang sudah rusak atau bermasalah seperti itu, ya. Jadi dia tidak maksimal sehingga sama seperti yang tadi juga pada akhirnya tidak bisa men-shield yaitu weld pool itu dengan baik. Kemudian adalah terjadi karena contamination, ya, ini jelas. Jadi kontaminasi dari udara luar masuk ke dalam weld pool yang diharapkan dalam proses pengelasan itu udara luar itu tidak boleh masuk ke dalam weld pool itu karena itu akan mengontaminasi, merusak solidifikasi dari weld pool itu. Kemudian itu tadi, ya, yang kemudian adalah arch length to arch, artinya jarak dari antara logam induk dengan ujung elektroda terlalu jauh. Ini juga bisa menyebabkan terjadi porositas. Kenapa? Saat dia jaraknya itu jauh, maka kemampuan dia untuk men-shield akan semakin susah karena jaraknya jauh, kan, logikanya seperti itu, sehingga terjadilah juga tetap porositas. Kemudian moisture on parent material. Jadi ini juga ada menjadi kendala saat proses persiapan. Jadi terjadi ada embun-embun, ya, karena logam material induk itu tidak dibersihkan dengan baik sehingga saat terjadi pemanasan menjadi uap, lalu dia terperangkap. Ini contohnya daripada porositas. Nah, ini berikutnya adalah solid inclusions atau slate inclusion. Jadi slate inclusion ini adalah suatu kejadian di mana adanya bagian-bagian non-logam yang terinklusi atau artinya yang bercampur pada weld pool saat proses pengelasan, ya, pada kawah las itu. Nah, pada slate inclusion ini macam-macam. Dia bisa pada bagian atas, ya, bagian root pass-nya itu bisa juga dia pada bagian rootnya. Nah, dia akan mengisi bagian-bagian yang dimana contoh pada bagian yang antara satu pas dengan pas lainnya
itu juga bisa ada slack yang terperangkap. Nah, kenapa ini boleh terjadi? Biasanya juga pada pengelasan tik atau ya pengelas tik khususnya itu bisa terjadi karena tungsten itu kadang-kadang dia mau mencair sehingga dia masuk ke dalam weld pool itu. Ya. Yang berikutnya juga ini tadi ya yang tik. Kemudian adalah slack yang disebabkan oleh inadequate cleaning, artinya pembersihan yang nggak cukup atau pembersihan yang mungkin secara asal yaitu dari satu pass ke pass yang lainnya. Contoh yang untuk sistem multi pass ini atau dari satu layer ke layer lainnya itu pembersihannya tidak cukup gitu, tidak bersih sehingga masih ada slack yang tertinggal. Ya, foto makronya ada interface slack inclusion, artinya slack yang terperangkap antar PS1 ke PS berikutnya, karena dalam pengelasan itu kan ada satu PS1, PS2 sampai selesai proses pengelasan. Di dalam welding sequence-nya kan ada dari satu PS ke PS lainnya, satu layer ke layer berikutnya. Nah, yang kedua adalah elongated slack lines ya, dia bentuknya seperti ini. Jadi melintang sama seperti yang transfer crack gitu. Oke, yang berikutnya, cacat berikutnya yang saya jelaskan adalah surface and profile defect ya, atau cacat yang tampak pada permukaan. Yang pertama itu adalah incomplete fill groove atau lack of sidewall fusion atau sering disebut IF ya, incomplete of fusion atau lack of fusion gitu ya, ini ya. Nah, di mana itu berada? Nah, ini dia. Inilah yang disebutkan dengan IF tadi, incomplete of fusion gitu ya. Jadi kira-kira masalahnya terjadi karena apa? Yang pertama ini memang betul karena skill ya, keterampilan dari seorang welder itu yang bermasalah dalam mengendalikan elektrodanya, menyusun welding sequence-nya begitu, ada yang terlewatkan ya, terlompat begitu. Nah, ini masalah dalam skill dari seorang juru lasnya. Yang berikutnya adalah incorrect travel speed atau kecepatan untuk menghantar atau membawa elektrod itu terlalu cepat. Ya, ini juga akan bermasalah sehingga ada bagian-bagian yang tidak terisi. Nah, berikutnya karena apa? Karena arch blow juga, karena busur itu juga menembak gitu ya, menembak kuat sehingga saat dia itu cair sehingga dia terlempar seperti itu. Nah, juga yang menjadi kendala adalah karena arus atau tegangan yang tidak tepat. Nah, ini sangat mempengaruhi juga. Jadi sini harus kita tentukan kuat arus yang pas atau tegangan yang pas sehingga tidak terjadi cacat seperti yang kita lihat ini. Kemudian adalah interrun cleaning incorrect, artinya dalam proses pembersihan seperti yang tadi itu kita tidak bisa bersihkan dengan baik sehingga ada hal yang bisa kosong terlewatkan ya, sehingga di situ ada kekosongan tidak terisi dengan baik. Inilah dia bagian cacat surface atau profile defect ya. Jadi pada surface and profile defect ini ada yang paling penting kita lihat itu namanya tadi IF atau incomplete of fusion. Fusion itu padu ya, kegagalan untuk memadu dari logam material induk dengan logam lasnya. Ya, kemudian akan saya lanjut overlap. Nah, salah satu cacat ini juga sering kita temukan ya. Nah, ini dia di mana cacat yang terjadi. Nah, dari antara logam las itu dengan material induk itu dia tidak landai ya. Jadi ada menindih lagi dia, harusnya dia sudah landai seperti ini, tapi tetap ada lagi yang mengisi dari atasnya sehingga dia masuk dalam kategori overlap ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Arus terlalu rendah. Ini juga mempengaruhi. Ketika arus sudah terlalu rendah, jadi proses pembukuannya itu bermasalah. Jadi saat dia sudah letakkan busurnya itu dijalankan striking seperti itu, tapi karena arus terlalu rendah sehingga menyebabkan daripada dia langsung membeku seperti itu. Dia tidak melandai seperti ini, masih diletakkan seperti butiran-butiran itu cepat membeku. Karena apa tadi? Dari arusnya juga terlalu rendah. Ini menjadi masalah. Kemudian juga travel speed terlalu lambat ya. Jadi kecepatan terlambat sehingga terlama mengisi. Jadi dia mengisi hal yang tidak perlu diisi lagi, harusnya sudah cukup. Tapi karena travel speednya lambat, ini juga jadi masalah. Kemudian kalau root discontinuities atau cacat pada akar ya, discontinuities ini.
Nah, cacat pada akar ini ada yang pertama itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya tunjukkan. Inadequate root penetration atau penetrasi yang nggak cukup, nggak sampai, nggak nembus sampai ke akarnya. Ini ada kekosongan di situ ya. Nah, ini sering kita sebutkan IP ya. Tadi ada IF, incomplete of fusion, yang ini incomplete of atau inadequate of penetration atau lack of penetration juga bisa. Nah, yang kedua yang di bawah ini namanya inadequate root fusion. Sama kayak IF yang tadi, cuma ini IF yang terjadi di root, yang tadi IF yang terjadi di surface-nya, seperti itu ya. Nah, apa yang membedakan antara IP ini ya, IP, inadequate of root penetration, dengan inadequate root fusion? Nah, kita bisa lihat di sini, kalau yang bagian yang atas tadi, jadi di sini bisa kita lihat, ini memang benar-benar tidak tembus, gitu ya, tidak tembus, jadi antara sisi kiri dan sisi kanan. Tetapi yang pada inadequate root fusion ini, memang salah satu sisinya itu tidak terisi. Nah, makanya tidak fusi. Ada bagian yang tidak fusi dari full, padahal bagian kanannya itu sudah terisi. Nah, ini masuk dalam kategori F. Nah, penyebabnya ini adalah yang pertama itu adalah ampere terlalu rendah. Ya, ampere terlalu rendah, jadi tidak bisa tembus sampai ke akar itu dia. Ya. Yang kedua adalah root gap terlalu small. Ya. Root gap itu yang mana? Saya akan tunjukkan. Root gap itu ini antara material kiri dan yang kanan itu jaraknya itu dia terlalu kecil. Nah, itu ada standarnya, nanti teman-teman bisa lihat di AWS itu ya. Ya kira-kira 2-3 mm jaraknya. Nah, kalau dia terlalu sempit, dia akan susah menembus. Ya. Yang kedua adalah, yang ketiga ya, maaf. Nah, ini travel speed too fast. Benar, jadi saat dia menggerakkan itu terlalu cepat, belum sampai menembus, dia sudah bergerak. Nah, sehingga terjadi kedua cacat ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, silakan. Kalau ada satu lubang sedikit saja Pak, begitu porositas, apakah sudah defect itu Pak? Sudah tidak bisa dilanjutkan lagi? Bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke, benar. Jadi oke, terima kasih atas pertanyaannya. Benar, jadi kalau dia tanya seperti ini. Nah, ini jika ada satu cacat, porositas. Nah, bagaimana untuk menyatakan ini masuk ke dalam defect yang bisa diterima atau enggak gitu. Mungkin porositasnya ada satu lubang gitu. Itu masuk diterima atau enggak? Atau ada crack sedikit, gimana gitu. Atau cracknya lebar, gimana? Nah, itu makanya kita bisa lihat ada standarnya. Jadi ada standar-standar yang itu masih bisa diizinkan, cacat-cacat yang masih bisa diizinkan di mana? Ya, kita bisa merujuk kepada standar ISO. Sini saya tunjukkan. Pada standar ISO ini, nah, ini dia, saya akan tunjukkan ya, standar ISO 5817. Di sini akan menunjukkan jenis-jenis welding imperfection atau welding defect itu kira-kira mana yang masih bisa diterima atau mana yang permit or not permitted. Ya. Nah, contoh ini bisa saya tunjukkan ya. Nah, di sini ada crack. Cracknya itu batasnya berapa? Dengan lebih besar sama dengan 0,5 itu sudah tidak diizinkan, sudah nggak bisa lagi. Cracknya memang ini sangat krusial. Jadi sedikit saja terjadi crack itu udah not permitted, itu udah nggak bisa lagi. Ya. Terima kasih ya, pertanyaan sungguh luar biasa ya. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, terima kasih. Saya ada kuis ini ya. Coba silakan teman-teman lihat di kuis ini kira-kira cacat apa aja yang terjadi pada gambar ini. Oke, yang pertama. Cacat apa itu? Crack, yes. Coba kita lihat. Benar ya. Jadi tepatnya itu tadi adalah longitudinal crack. Atau crack yang terjadi itu sesumbu dengan lasan. Yang kedua kira-kira apa? Yang gambar paling kanan. Porositas atau porosity ya. Coba kita lihat. Yes, that's right. Benar ya, porositas. Nah, yang ketiga yang paling bawah, coba dicek. Apa? IF.
Overlap, yes, benar ya. Overlap, jadi yang ketiga itu benar, overlap. Jadi dia tampak ya dari ujung ini memang ada yang berlebihan sekali dia, eksesif. Oke, terima kasih ya. Teman-teman bisa menjawab kuis yang saya tampilkan tadi. Oke, ini sudah benar ya, ada correct, ini benar. Porositasnya juga bisa jawab dan overlap. Jadi begitulah nanti kira-kira teman-teman boleh identifikasi cacat-cacat apa saja yang mungkin ada atau occurs kita bisa temukan di dalam hasil lasan itu. Baik, terima kasih. Saya akan kasih tugas buat teman-teman. Ya. Silakan cari sumber-sumber terkait dengan cacat las, rangkum dalam satu lembar lalu kirim ke email ya yang saya tampilkan ini. Tugas ini dikumpul 2 hari lagi ya. 2 hari saya tunggu, 2 hari dari tanggal sekarang. Jadi saya tunggu email teman-teman sekalian. Oke, terima kasih, sungguh luar biasa. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan ini kita teman-teman tetap mereview kembali tentang jenis-jenis cacat las tadi ya. Apa saja contoh incomplete of fusion, incomplete of penetration, ada undercut, ada overlapping atau overlap, dan porositasnya itu teman-teman nanti temukan di dalam pengelasan ya pada saat praktek nanti. Terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk ngisi form feedback ya. Nanti teman-teman tinggal buka di link ini. Silakan diisi form feedbacknya. Akan saya tunggu juga 2 hari dari hari sekarang sama dengan tugas yang tadi. Silakan kirimkan form feedback ini kepada email yang tadi juga ya. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat.